عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاهد فإنما يجاهد لنفسه والله غني عن العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat ini wujudnya adalah karena pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah sifat semula jadi pada umat ini. Umat ini lengket dengan pengorbanan. Dan umat ini didoakan oleh Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim menyempurnakan pengorbanan. Bukan teori pengorbanan, bukan satu pengorbanan. Ek he kurbani dena, ek he kurbani dete rehna, musalsal rehna. Ada satu pengorbanan, ada pengorbanan yang berterusan. Ada satu model pengorbanan, ada semua sisi dikorbankan. Wa idzibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahunna. Tatkala berbagai macam model pengorbanan itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah menerima semua takazah tadi dengan segala pengorbanannya. Fa'atammahun, disempurnakan semua takazah pengorbanan tadi. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Baru Allah berikan laqab, gelar, kamu layak jadi imam kepada semua manusia. Jadi umat ini disiapkan memimpin dunia. Umat ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya, ayat-ayatnya. Itu dimulai dari pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim. Oleh itu millah Ibrahim, Nabi kita disuruh mengikutinya. Apa beda millah dengan din? Millah ini adalah perjuangan untuk membawa din dalam kehidupan umat. Maka millah Ibrahim dua asasnya, tauhid dan kurbani, tadhiyah. Tauhid dan tadhiyah. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikut milahnya Ibrahim ini yang suci.
yang murni, yang suci. Dan kita disuruh mengikuti Nabi, ittabi hadzan nabiyil ummi. Dan Nabi disuruh mengikuti milahnya Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifah. Nah, berarti kita juga disuruh mengikuti milahnya Ibrahim. Siapa yang tidak suka milah Ibrahim? Siapa yang pakai cara-cara untuk membawa agama dalam kehidupan di luar milah Ibrahim, otaknya enggak waras. Wa may yarghabu 'an millat Ibrahim faqad safiya nafsah. Mereka yang tidak suka dengan program, dengan pengorbanan untuk mewujudkan agama dan dimulai dengan tauhid, bagaimana hati kosong daripada selain Allah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apapun yang kalian sandarkan urusan kalian kepada selain Allah. Berlepas diri, hati kosong daripada harapan-harapan kepada selain Allah. Dan tanpa itu agama tidak akan wujud. Dan mengeluarkan sandaran-sandaran harapan kepada selain Allah akan mewujudkan ketaatan yang murni. Li'annal imtithal al-awamir ala hasabi azamatil amir. Karena orang akan taat kepada perintah kalau dia tahu kebesaran di balik perintah itu, siapa yang memerintahkan saya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim pelajaran yang berharga untuk umat ini, agar risalah ini terus sampai hari kiamat. Manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan ruhani. Allah Rabbul Jasad dan Allah juga Rabbul Ruh. Untuk memelihara jasad, Allah Subhanahu wa ta'ala menata alam ini. Sirkus kehidupan alam ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha wa anzalna minas sama'i ma'a fa arsalna riha. Matahari terbit, hujan diturunkan, angin ditiup, musim silih berganti. Musim dingin yang membawa efek tidak baik kepada buah ditutupi dengan musim panas. Musim kemarau efeknya ditutupi dengan musim semi, sehingga buah yang menjadi asbab menu jasad matang untuk dinikmati oleh manusia, sehingga perkembangbiakan jasad manusia terus berjalan sampai hari kiamat. Ekosistem ini berlaku sampai hari kiamat, tidak pernah terhenti. Sedangkan ruh, karena bersumber dari Allah, bukan dari alam, tentu makanannya bukan dari alam. Ruh perlu makanan seperti jasad perlu makanan. Ruh perlu minum seperti jasad memerlukan minuman. Ruh memerlukan obat dari penyakitnya seperti jasad memerlukan obat dari penyakitnya. Tapi masalahnya,
Jasad dari alam Allah ciptakan, sedangkan ruh langsung dari Allah. Nah, bagaimana ruh ini tersuplai makanannya? Allah utus nabi-nabi dan rasul. Makanan ruh, dakwah iman, muzakarah imaniyat, mugibat, ta'lim fadail, qala Allah, qala Rasulullah, yatul alaihim ayatihi wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ini makanan ruh. Wa kadzalika arsalna rusulana tatra. Demikian kami utus nabi demi nabi. Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah setiap kampung kecuali ada nabi di situ. Tetapi kenapa pintu kenabian ditutup? Sedangkan Karkun sendiri tiap tahun masturahnya melahirkan. Kehidupan manusia tidak ditutup kecuali hari kiamat. Kenapa Nabi ditutup dengan diutusnya Nabi kita sebagai Nabi yang terakhir? Siapa yang bertanggung jawab mengirim, memasok, mendistribusi menu-menu ruhani untuk kekalnya nizam ruhani dalam kehidupan manusia yang merupakan asal maksud manusia diantar oleh Allah ke dunia ini? Siapa yang bertanggung jawab? Nabi sudah tidak ada. Itu hadirin, jawabannya tentu adalah sudah jauh-jauh dipersiapkan oleh Allah. Wujudnya satu umat, bukan nabi, umat, tapi diberikan faraid dan nafilah seperti yang Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul. Ya Isa, inni ba'ith min ba'dika ummah. Wahai Isa, aku mengutus. Seperti Allah berkata kepada Nabi Musa, wa anakhtartuka, saya pilih kamu jadi nabi untuk menyampaikan ayat-ayatku kepada Bani Israel. Demikianlah Allah pilih umat ini dengan kalimat mufradatnya, lafaznya berbeda, maknanya sama. Huwa jtabakum. Huwa jtabakum. Dia Allah memilih kamu untuk meneruskan kerja kenabian ini. Hamecuna huwa, kita ini pilihan Allah. Umat ini kitalah yang bertanggung jawab membagi-bagi menu ruhani. Dan manusia kelaparan di ujung-ujung dunia ruhnya. Kalau ada yang mati di Papua tanpa iman, kalau ada yang mati di Australia tanpa mengenal adanya baginda Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang di Kanada mati tanpa mengenal salat, kalau ada orang di Afrika mati tanpa mengenal zakat, umat ini bertanggung jawab di hari kiamat nanti. Untuk itu ayat menurut Mufti Zainal Abidin yang paling memberatkan Nabi adalah ayat ini. Ya ayuhan Nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Nabi, tabligkanlah, sampaikanlah ayat-ayat yang diturunkan kepadamu kepada semua manusia. Maulana Yusuf Rahmatullah mengatakan, al-ayat al-muta'alliqa bil uyun la budda an tasil ila jami' uyunin nas. Ayat-ayat yang berhubungan dengan mata, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, harus sampai kepada semua mata-mata manusia di dunia ini. Ayat yang berhubungan dengan pembagian harta,
mengambil harta, mencari harta dan menyalurkan harta harus sampai kepada semua orang yang memiliki harta. Ayat yang berhubungan dengan keluarga, ayat yang berhubungan dengan muamalat, muasyarat, ayat yang berhubungan dengan mulut, ayat yang berhubungan dengan telinga, ayat yang berhubungan dengan hati, harus sampai ke semua anggota tubuh manusia ini. Waktu singkat. Untuk itu Nabi digelar oleh Allah sirajam munira. Inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajam munira. Mana yang lebih terang cahayanya, matahari atau pelita? Matahari. Kenapa Allah permisalkan Nabi itu pelita bukan matahari? Karena matahari tidak pernah memberikan cahaya kepada matahari yang lain. Tapi pelita yang bercahaya. Sudah berapa banyak pelita-pelita yang mati, bercahaya sumbunya, tatkala disentuh oleh pelita yang punya api ini. Dakwah Rasulullah bukan dakwah kepada iman dan amal tok sekedar, tapi dakwah Sayyidul Anbiya alaihi salatu wassalam, iqamatil ummah ala juhdi da'watul anbiya alaihi salatu wassalam. Tapi perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam menegakkan umat pengganti nabi-nabi. Sayang seribu sayang, kita tidak menghargai pilihan Allah ini. Dai Wahab dalam salah satu mahfuzatnya yang disampaikan oleh Maulana Fahim, beliau mengatakan, kerja yang kita tinggalkan untuk kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali tatkala kita keluar di jalan Allah, kita masih merasa diri kita pedagang. Jadi pedagang yang sedang keluar, petani yang sedang keluar, pegawai yang sedang keluar, enggak malu-malu karena memang merasa pegawai, ngatur kantor waktu huruf 3 hari. Keluar masih merasa suami dari 1 orang istri, jadi enggak malu-malu nelpon istri waktu keluar 40 hari. Kata Dai Wahab, itu namanya pengkhianat. Waktu nisab. Bahkan Dai Wahab bilang, yang bawa HP waktu nisab itu tablik Americano. Hame itu cunah wahai bagi umat Mose. Kita ini dari sekian banyak umat yang Allah wujudkan, kita ini pilihan. Inni ba'is min ba'dika ba'is. Allah memakai lafaz ba'is. Nah, kalau Maulana Jamsid itu dalam bayan-bayannya dia pakai syairnya. Bushra li hadhil ummah, bushra li hadhil ummah. Maafkan suara saya paralaku. Ba'ithuha Allah, bushra li hadhil ummah, ba'ithuha Allah. Alangkah bahagianya umat ini. Kenapa? Karena yang mengutus umat ini langsung Allah. Merasa enggak kita sekarang ini sebagai duta-duta besarnya Allah? Jadi kata Dai Wahab, kerja di belakang yang kita tinggalin,
Dan kita sekarang keluar di jalan Allah 3 hari 4 hari 4 bulan. Tapi hati dan pikiran kita masih di pekerjaan yang lama. Baru waktu itu pun baru 3 hari dari 30. Baru 40 hari dari 360. Terus dipotong lagi dengan telepon istri. Dipotong lagi dengan telepon barang sudah masuk di labobar itu. Padahal Hadraji rahmatullahi mengatakan, tatkala kita menyadari bahwa kita adalah khalifah Allah, kita adalah khalifah Rasulullah, kita adalah khalifah kitabullah, kita adalah wakilnya Allah, kita adalah wakilnya Nabi di dunia ini, maka pada saat itu Allah mengatakan, inni ma'aka, saya beserta dengan kamu, dan semua malaikat nizamku yang gaib beserta dengan kamu, dan semua khazanahku beserta dengan kamu, ma'al mab'uth quwwatul ba'ith, beserta dengan utusan. Pengutus yang mengutus pun beserta dengan dia. Maka siapapun, kata Maulana Yusuf, yang memandang umat ini, yang telah merasa dirinya sebagai khalifah Allah, utusan Allah, siapapun yang memandang umat ini dengan pandangan cibiran, cabaran, dengan pandangan hinaan, dia harus langsung berhadapan dengan Allah. Nah, kenapa kita tatkala tinggalkan kantor, tinggalkan sawah, tinggalkan kebun, tinggalkan toko, tinggalkan pabrik, keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan, masih merasa diri sebagai pedagang, petani, pegawai, dan hati pikiran kita masih di belakang? Berapa sih nilainya tokomu? Berapa sih nilainya jabatanmu? Padahal sesaat di jalan Allah, lagatwatun aurahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau sesaat itu apa? Pegang puting susu onta. Beberapa saat keluar, sebentar. Begitulah sebentar itu di jalan Allah lebih baik dari dunia beserta isinya. Kata ulama pun lebih baik daripada semua benda di dunia dan isinya, dan lebih baik daripada semua amalan yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana dibandingkan dengan toko kamu yang cuman kecuping kacang-kacang tadi? Inni ba'ithum min ba'dika ummah. Akulah mengutus satu umat setelah kamu. Ila asabahum ma yuhibbu syakaru wa hamidu, wa ila asabahum ma yakrahu sabaru wa tasabu. La ilma wa la hilma. Mereka akan meneruskan kerja nabi-nabi. Ini mahdzuf. Dan dalam menunaikan tugas mereka, kalau dimudahkan, banyak dapat taskilan, hidup 5 amal, mudah ke IPB, mudah ke negeri jauh dan sebagainya, misalnya, maka tidak pernah dia hubungkan kenikmatan dan kemudahan itu kepada kehebatan dirinya, tapi dia bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah telah memilih kita, Allah jugalah yang menyempurnakan sifat-sifat dalam diri kita. Tapi kalau sulit taskilan, banyak tantangan, maka tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa, tidak pernah mundur, terus istiqomah dalam kerja, sabar menghadapi keadaan tadi, wajah tidak berubah jadi wajah sontoloyo,
Wahtasabu, bahkan disambut kesusahan-kesusahan ini melebihi sambutannya kepada malam Idul Fitri. Karena dia yakin di balik penderitaan dan kesusahan ini Allah beserta dengan saya. Innallaha ma'as sabirin. Karena yang dicari dalam dakwah ini adalah Allah. Fasjudu waqtarib. Setiap ucapan dalam dakwah, setiap gerakan pengorbanan dalam dakwah mendekatkan kita kepada Allah. Yang kita cari Allah dalam dakwah ini, bukan cari yang lain. Ma faqada man wajadallah. Kalau orang sudah dapat Allah, adakah yang hilang? Sebaliknya orang yang tidak dapat Allah, malladzi wajada man faqadallah. Apa sih yang didapat kalau orang enggak kedapat Allah? Apa sih yang diterima kalau orang enggak ketemu Allah? Padahal umat itu tidak ada ilmunya dan tidak ada sifat daya tahan kesabarannya. Berarti menggambarkan hadis ini umat secara umum. Memang ayat mengatakan kelompok yang dipilih oleh Allah, ada satu kelompok yang soleh. Tapi dua kelompok adalah kelompok-kelompok yang umum, yang banyak berbuat dosa, dan yang kedua kadang berbuat dosa, kadang berbuat ketaatan. Ya, begitu Allah katakan la ilma wala hilma. Nabi Isa heran, kaifa yakunu dzalika la ilma wala hilma? Bagaimana mungkin kerja nabi-nabi? Nabi itu dibentuk. Nabi langsung dibimbing oleh Allah. Baru diberangkatkan ke tengah-tengah umat. Ini umat dari selokan mana, dari mana tempat-tempat. Dipilih juga seperti nabi-nabi dipilih. Mana mungkin? Jos Allah menjawab pertanyaan Nabi Isa. Utihim, langsung. Saya yang kasih. Saya yang ajarkan ilmu pada mereka. Saya yang berikan ketahanan kepada mereka. Bahkan Allah langsung menisbahkan ilmu itu kepada dirinya. Utihim min ilmi wa hilmi. Akulah langsung memberikan ilmuku kepada mereka, dan daya tahanku juga aku berikan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Allah persiapkan memang umat ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu peristiwa setelah penderitaan yang Aisyah sendiri bertanya kepada Nabi, di mana penderitaan dalam dakwah yang kau dapat ya Rasulullah setelah Uhud? Kata Rasulullah, Taif. Jadi peristiwa Taif tidaklah fisik yang susah melebihi fisik yang terkena waktu Uhud. Walaupun darah keluar. Tapi hadirin, di Taif penderitaan ruh, penderitaan batin, penderitaan perasaan. Itu pun dikorbankan, baru Allah angkat derajat. Jadi dai yang akan ditingkatkan oleh Allah, dai yang bersusah-susah dalam dakwah ini. Jadi kalau kita mau cari enak dalam tabligh, mas, salah alamat, salah alamat. Tatkala Nabi dinaikkan, jumpa 124.000 nabi-nabi. Mafhum seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memerangi dan menyakiti kamu sejak kau diangkat jadi nabi sampai Taif kemarin. Puncaknya Taif.
Ini akan terus terjadi tatkala kamu pindah nanti dari Mekah. Penderitaan ini cukup dengan kalimat Nabi, uzitu fillah ma lam yuza ahad, khuwiftu fillah ma lam yukhawwaf ahad. Aku disakiti di jalan dakwah ini yang tidak mungkin siapapun disakiti seperti itu. Dan aku ditakut-takuti, diancam yang tidak mungkin siapapun diancam seperti itu. Nah, ini penyakit kita sekarang ini. Makin lama kita dalam dakwah, makin jadi fesalah, makin duduk lenggang kangkung di markas, di halakah. Dari sejak kau diutus jadi nabi sampai Taif ini, dan akan terus berlangsung penderitaan ini. Jadi topik kehidupan nabi adalah penderitaan dan pengorbanan. Tapi ingat, berapa banyak mereka yang menyakiti kamu. Di belakang mereka terpendam potensi untuk meneruskan kerja kamu. Jadi tidak boleh ada sedikit pun dendam dalam dirimu, kekecewaan di dalam hatimu. Terus sangka baik kepada mereka. Terus usaha datangi lagi dan lagi kepada mereka. Sehingga tugasmu, jangan kau meninggalkan dunia ini sebelum wujud sahabat majmu'atus sahabah, yang sifat mereka seperti sifat nabi-nabi. Jangan kau tinggalkan dunia ini sebelum wujud kumpulan bilangannya seperti nabi-nabi dan sifat mereka pun seperti nabi-nabi, sehingga agama ini, ayat ini dapat dibawa sampai hari kiamat. Ya, zemedari, tanggung jawab. Untuk itu dalam Taif itu diambil kesimpulan oleh ulama. Asbab hidayah adalah perjalanan dakwah Nabi di Taif. Ini pelajaran untuk dai sampai hari kiamat. Kalau kita buat seperti Nabi, Allah jadikan kita asbab hidayah. Pertama, daimul fikri mutawasilul ahzan. Fikir yang berterusan dan kesedihan yang berlanjut. Ya. Kata Maulana Yusuf rahimahullah, dakwah, definisi dakwah untuk dai ke dilone fikrone ela दावत वाले काम तेरे अमर है और तेरे हर हर अमर सारे आलम को पहुंचाना मेरे जिम्मे तूने लगाया है. Pikiran dan kerisauan ini menyatu dalam darah dan daging pikiran dai 24 jam walaupun dia mau tidur, walaupun dia sendirian. Yaitu, ya Allah, tanggung jawab dakwah adalah perintahmu. Dakwah perintah Allah. Seperti kita paham sholat perintah Allah, zakat perintah Allah, puasa perintah Allah. Demikian juga dakwah perintah Allah. Dan menyampaikan perintah dakwah ini dan cabang-cabangnya. Dan dengan dakwah supaya umat taat kepada ibadah. Ibadah dengan cabang-cabangnya. Buah dari ibadah adalah akhlak. Dengan cabang-cabangnya muamalah muasyarah. Dan payung daripada semua itu adalah hududu syar'i. Ya Allah, menyampaikan ayat-ayatmu ke seluruh dunia. Semua lapisan masyarakat manusia di dunia adalah
tanggung jawab yang kau perintahkan kepada aku. Dai, hati dan pikirannya menyatu dengan perasaan ini. Walaupun dia duduk sendirian, walaupun di atas kasur, pikiran dan hatinya menerawang di atas tanggung jawab itu. Balik ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan ayat ini yang kau dapat dari Allah. Apa kata Allah? Fa in lam taf'al, kalau gara-gara istri enggak setuju, kalau gara-gara anak lagi sakit, kalau gara-gara rumah sedang dibangun, kalau gara-gara nggak ada duit, nggak ada motor, kalau gara-gara hujan, kalau gara-gara ancaman-ancaman, kamu tidak sampaikan ayat ini, fama ballagta risalatah, berarti tanggung jawab yang diberikan kepada kamu, kamu sudah sia-siakan. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Bukan umat saja yang ditanya. Sampai enggak Nabi kepada kamu? Alam ya'tikum nadir? Nabi pun ditanya dan kita pun penerus kerja Nabi ditanya. Kita dakwah enggak? Kita bergerak enggak? Kita tashkili enggak? Kita usuli enggak? Untuk itu Nabi bukan sekedar terima perintah sholat, tapi Nabi diberikan tanggung jawab. Agar sholat ini berjalan sampai hari kiamat, maka perlu usaha terus agar mereka yang memukul kamu, melempar kamu dengan batu, berubah kau jadi asbab hidayah. Mereka lah yang akan meneruskan kerja kamu setelah kau meninggal dunia. Kata Maulana Yusuf rahimahullah, जिद्दी हुजूर ने किया था हर उम्मती कर सकता है. Apapun yang dibuat oleh Nabi, setiap umat bisa mengerjakannya. Tuh, kalau Nabi kerjanya membentuk kumpulan sahabat seperti Nabi-Nabi, maka tugas kita membentuk kumpulan-kumpulan dai seperti sahabat. हमें इस काम की जरिए से sahabat की मजमुआ को तैयार करना चाहता हूँ. Kata Maulana Yusuf, dengan kerja ini kita ingin membentuk kumpulan-kumpulan sahabat. Di tiap mahalah ada beberapa orang seperti sahabat. Di tiap-tiap halaka ada sekian orang seperti sahabat. Di tiap-tiap markas ada sekian orang seperti sahabat. Yang mana sahabat dalam buat kerja agama punya 5 kriteria. Satu, siap ditaskil kemana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, dengan siapa saja, kemana saja. Satu. Nah, kita dalam kerja ini lihat level itu. Sudah ada berapa orang di markas-markas kita yang seperti itu? Tidak perlu banyak untuk menegakkan agama ini dan hancurnya kebatilan, tapi diperlukan majmu'ah, kumpulan. Oleh itu Maulana Yusuf mengatakan, hari setiap kita sibuk membentuk kumpulan seperti sahabat. Siapa yang siap membentuk kumpulan sahabat? Ya, jangan kedengaran besok buat partai baru lagi. Sahabat panduan kita. Olehnya itu tatkala ada sedikit perselisihan, kesempatan syaitan menjadikan perselisihan yang kecil jadi besar, supaya muncul grup-grup, kelompok-kelompok di tengah-tengah umat. Disulut peperangan-peperangan mereka pada masa jahiliyah. Sehingga ada yang mulai memanggil, ya ayyuhal muhajirin, yang sana ya ayyuhal ansor.
Satu ambil nama suku-suku mereka. Maka berita ini dibawa ke markas, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lantas Rasulullah tinggalkan markas, langsung terjun ke medan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan mudahnya imam baca ayat ini di mimbar, Rasulullah dapat ayat ini di medan perjuangan. Jadi takwa itu jangan cuma di masjid, di lapangan juga takwa. Takwa jangan hanya dalam ibadah, dalam muasyarah pun harus ada takwa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan agama, jangan berpecah, jangan buat grup-grup. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da. Ingat, dulu kamu bermusuhan kan? Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kamu. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana, kamu jadi seperti saudara kan? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dulu tatkala kamu dalam kekufuran seperti berada di jurang neraka, fa'anqadhakum minha. Dengan Islam Allah tarik kamu dari jurang neraka. Kamu dihadirkan di dekat surga. Setelah ayat itu Allah katakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nah, ini perpecahan yang terjadi ini harus segera ditangani. Masalah di tengah-tengah umat jangan dibiarkan berlanjut. Cepat lapor. Masalah di mahala bawa ke halakah. Masalah di halakah nggak selesai, cepat bawa ke markas. Masalah di markas nggak selesai, cepat bawa ke provinsi. Masalah di provinsi bawa ke Ancol. Bawa ke Ancol jangan merasa paling benar. Bawa ke Ancol ingin islah, ingin mendengarkan nasihat orang tua-tua, baru masalah ini cepat selesai. Allah bimbing. Ya, Allah turunkan ayat ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi umat yang secara umum diberikan tanggung jawab dakwah, harus ada orang yang korbannya banyak, seumur hidup di markas, separuh hidupnya di markas, menyambut takaza-takaza umat. Ini ada masalah, Rasulullah langsung datang. Harus ada orang di markas seperti itu. Ada masalah di Halaka, cepat datangi. Ada masalah di Papua, cepat didatangi Papua. Ada masalah di Sumatera, cepat ke Sumatera. Kalau ada dalam kerja dakwah kita ini orang yang tidak terikat dengan waktu, 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Ini ada takaza di Sumatera, ada masalah. Siapa yang siap ke Sumatera? Saya baru pulang IPB. Saya baru pulang 40 hari. Kan istri punya hak juga. Jadi 4 bulan 40 hari 3 hari ini adalah diberikan kepada orang-orang yang masih cinta dunia. 4 bulan 40 hari 3 hari ini diberikan kepada orang-orang yang masih terikat dengan dunia. 4 bulan 40 hari ini diberikan 3 hari kepada orang yang masih terkesan dengan materi dan kebendaan. Ibarat bayi ini masih dikasih susu, masih belum punya gigi. Atau bahasa yang lebih tinggi dari bayi, ini nisabnya cewek-cewek perempuan. Allah bilang sahabat laki-laki bukan perempuan. Rijalun sadaqu ma ahadullah. Laki-laki yang tidak pernah merubah janjinya. Dia benarkan kalau janji. Tapi kalau insya Allah di lapangan nggak keluar juga, itu perempuan punya ucapan itu.
Makanya rijal, rojul itu ada dua. Rojul sinonimnya dengan rijal. Nah, ini sifat yang kedua asbab hidayah dalam dakwah, tahrikul akdam. Kerisauan dalam diri dan fikir, risau matinya agama, fikir bagaimana menghidupkan agama. Risau 5 amal tidak hidup, fikir bagaimana menghidupkan 5 amal. Risau 3 hari nggak terbentuk, gabung-gabung terus sudah 10 tahun, fikir bagaimana membentuk jemaah 3 hari sendiri. Risau dan fikir inilah yang mendorong kita nggak bisa lama-lama di kasur. Tahrikul akdam, menggerakkan kaki terus keliling. Untuk itu Maulana Yusuf anjurkan kita doa ini. Allah, wucis jiski zariya se huzur os sahaba ko, huzur sallallahu alaihi wasallam sahaba radhiyallahu anhu ko अपनी जगह पे नहीं ठहरते, अपनी जगह को छोड़कर umat ke pas mare-mare tirta hai. Ya Allah, sesuatu yang menyebabkan Nabi dan sahabatnya tidak betah tinggal di rumah. Mereka keliling jumpa umat. Ya Allah, berikanlah sesuatu itu juga kepada aku, ya Allah. Ini laki-laki, kakinya itu nggak betah lama-lama di rumah. Rojul, sinonimnya rijal. Ada lagi laki-laki dalam bahasa Arab, zakarun. Sinonimnya yaitu tuan-tuan sudah tahu juga artinya. Betah lama-lama di kasur, betah lama-lama di rumah. Nggak pikir takaza halaka, nggak pikir takaza markas, nggak pikir takaza provinsi, nggak pikir takaza alami. Jadi kita yang kumpul ini rojul ka zakarun. Sifat yang kedua sahabat dalam kuat kerja agama, harnafa ko korban kartai. Mereka siap mengorbankan segala keuntungan pribadi dan dunia mereka. Yang ketiga, mereka menahan segala penderitaan. Yang keempat, mereka meletakkan diri dan harta dalam musyawarah. Dan yang kelima, tidak ada yang mereka inginkan kecuali hanya ridhonya Allah. Setiap kita hendaknya menaikkan dirinya, level pengorbanannya, dan bawa rekan-rekan kita sampai kepada level sahabat. Bagaimana caranya? Caranya hadirin, agar hamara sati wahaponsna cahtahe. Kalau pekerja-pekerja agama kita pengen sampai kepada level sahabat, pengen gak? Ada pengen gak sampai kepada level sahabat? Enggak perlu angkat tangan. Bosan saya dengan angkat tangan. Keputusan hati, enggak cukup angkat tangan. Kan saya tidak minta angkat tangan. Kalau teman-teman kita ingin sampai kepada level sahabat, bukan diminta angkat tangan nih. Dengarkan selanjutnya kalimat Maulana Yusuf. Sabko bulker Allah ko maksud benau. Lupakan yang lainnya, hanya jadikan Allah maksud hidup kita. Balke hamara harua-rua. Bahkan pori-pori kita ini, berapa pori-pori di tangan? Berapa pori-pori di wajah? Berapa pori-pori di kaki? Semua pori-pori itu terdengar suara Allah. Jotu cahega wahi kerungga. Ya Allah, apapun yang kau inginkan, itu yang kami kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masa berlalu lama. Umat berada dalam penderitaan dan kesusahan. Di sana gempa, di sana banjir, di sana tsunami, di sana harga barang naik, di sana pemimpin-pemimpin yang tidak adil, di sana istri yang tidak taat, bahkan ada istilah
Yang sini susah gara-gara nggak punya anak. Yang di sini susah gara-gara ada anak. Yang di sini susah gara-gara nggak punya pekerjaan. Yang di situ susah gara-gara pekerjaan. Yang di sini susah gara-gara lama berjomblo. Yang di sini juga susah. Kenapa ente susah? Istri saya, Tuan. Yang di sini susah nggak ada istri. Yang di sini susah gara-gara ada istri. Yang di sini susah nggak punya kerja. Yang di sini susah karena pekerjaan. Yang di sini susah penghasilannya belum jutaan. Yang di sini susah penghasilannya gara-gara miliaran. Hadirin, kenapa umat menderita? Kenapa dengan fasilitas yang mewah, asbab yang sempurna, tetap rakyat dan pemerintah, orang miskin dan kaya susah? Hadirin, karena usul-usul kehidupan Nabi atau usul-usul kehidupan ini tidak mengikuti usul kenabian. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibatun falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Peringatkan kepada umat, kalau kehidupan Nabi tidak diikuti, timbul fitnah. Apa itu fitnah? Kalau agama disepelekan. Apa itu fitnah? Kalau agama dinomorduakan. Apa itu fitnah? Kalau agama tidak jadi maksud hidup, akan timbul fitnah. Kehidupan manusia menyimpang dari arah kehidupan yang Allah inginkan. Ini fitnah. Walaupun kaya raya, walaupun banyak hasil bumi, tapi ketenangan pasti tidak akan dapat. Masalah terus bertumpuk dengan berbagai macam asbab yang dimiliki. Ini sebab pertama kenapa umat menderita dan susah. Maka umat karena tidak belajar dakwah, metode bagaimana membawa agama, mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara-caranya sendiri. Jadi menyelesaikan masalah tanpa mengikuti usul-usul kenabian menimbulkan masalah yang baru. Jalani kehidupan tidak mengikuti usul kenabian, muncul masalah. Dan menyelesaikan masalah tidak mengikuti usul kenabian menimbulkan masalah baru. Berapa banyak masalah yang muncul dalam kehidupan umat ini. Seperti burung yang masuk dalam sangkar. Seperti burung yang masuk dalam jala atau binatang. Semakin dia bergerak, semakin mengikat tubuhnya. Betul apa tidak? Seperti mobil yang masuk, orang timur bilang taprof, di lumpur. Semakin dia tancap gasnya, semakin. Demikianlah keadaan umat di zaman ini sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah umat tidak akan selesai oleh orang pasar. Masalah umat tidak akan selesai oleh para hartawan-hartawan. Masalah umat tidak akan selesai oleh pejabat-pejabat. Sejarah mencatat, masalah umat akan selesai kalau umat ini mengorbankan jabatannya, hartanya, kekayaannya untuk umat. Oleh itu bagaimana topik kehidupan kita adalah Hame isi kurbani dungga. Saya bagaimana buat pengorbanan. Jise umat ki muskilat hal hogia. Yang dengan pengorbanan itu masalah umat selesai. Adakah karkun yang seperti itu? Berapa banyak seperti itu di Jakarta? Berapa banyak karkun seperti itu di Jawa Barat? Berapa banyak karkun seperti itu di Sumatera? Yang cita-citanya cuma satu, saya korban, umat selamat. Jadi bukan 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Hadirin
Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Setiap minggu biasanya pulang ke rumah berdampingan dengan markas. Istrinya menyiapkan kamar dihiasi karena mau kedatangan suaminya. 1 minggu lewat tidak datang. Minggu kedua tidak datang. Minggu ketiga 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, 4, 6 bulan lewat, nggak datang-datang. Mertua beliau Maulana Zakaria rahmatullah alaih bertanya, ini kelihatan mau ada tamu spesial ini. Iya, biasanya Maulana Yusuf datang. Tapi setelah 4 bulan tidak datang-datang. Maka ditanya, kamu tahan sekian lama tidak datang suamimu? Kata istrinya, saya sudah bilang sama beliau, jangan terlalu risaukan kami. Kalau nggak ketemu di dunia, semoga ketemu di surga. Sudah nggak Karkun di Jakarta ngomong seperti itu sama istrinya? Kalau sudah malah markas penuh. Nah itu Palu yang katanya 5.000 datang cuma tinggal 50. Kalau ini prinsip ada penuh malah markas itikaf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan itu adalah tangga, anak tangga. Sekarang kita punya rumah. Kelihatan nggak tangga di kamar? Kelihatan nggak tangga di ruang tamu? Di ruang makan kelihatan nggak tangga? Kelihatan apa tidak? Tapi bocor atap, kipas mati, lampu mati, cat sudah luntur. Kira-kira cari tangga nggak? Cari tangga nggak? Cari. Tangga nggak kelihatan, tapi saat dibutuhkan datang nggak? Datang. Demikianlah pekerja-pekerja dakwah. Orang-orang kampung, orang-orang gunung, sebulan 3 hari, 40 hari tiap tahun, pulang di kampung lagi, nggak kelihatan. Nanti tahun depan baru datang. Tapi orang-orang kota, itu jangan terikat 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Kapan dipanggil markas? Labbaik. Kapan dipanggil markas? Labbaik. Jangan hitung pengorbanan yang lalu, hitung apa yang belum saya korbankan. Eke kurbani dena, eke kurbani deterehna. Ada satu sisi buat pengorbanan, ada sisi yang lain pengorbanan yang berterusan. Manakala Nabi Ibrahim disuruh tinggalkan Palestina, dia tinggalkan. Tinggalkan orang tua, dia tinggalkan. Tinggalkan kampung, dia tinggalkan. Hanya suruh bawa istri dan anaknya. Istri yang pertama suruh tinggal, dia tinggalkan. Tapi nggak dikasih tahu kemana perginya. Tiba-tiba kelihatan padang pasir. Taruh anak istrimu di situ. Sekarang pengorbanan yang berikutnya, anak bayi itu kau tinggalkan juga. Dan pengorbanannya hanya punya korma beberapa butir dengan air sedikit. Sistem pengairan tidak ada di Mekah. Sistem pasar tidak ada di Mekah. Ruko-ruko tidak ada di Mekah. Air pun nggak tahu di mana dapat. Rumah satu pun tidak ada. Dalam kondisi itu, Nabi Ibrahim disuruh tinggalkan mereka, jangan ngomong. Ini level pengorbanan berikutnya. Taat. Nabi Ibrahim pergi, man amaraka bihada. Siapa yang perintahkan? Diam. Diam, gak boleh ngomong kok. Bilang Allah. Ini karena kunjos masih banyak ya. Yang kedua, man amaraka bihada. Diam. 3 kali. Baru Allah pahamkan kepada Hajarah. Itu bukan suamimu tok. Dia Nabi. Dia tidak bergerak tanpa izin Allah. Dia bergerak dengan perintah Allah. Demikianlah selayaknya kita siapkan istri kita, anak kita.
Kalau bapak pergi ke markas, jangan tanya kapan pulang. Perintah Allah. Dan jangan tanya kenapa yang ditinggalkan sedikit. Perintah Allah. Maka Allah rubah. Hajarah bertanya, pertanyaannya dirubah. A'amar Allah. Allah yang perintahkan. Karena disebut nama Allah, Nabi Ibrahim anggukkan kepala. Tidak boleh ngomong. Demikianlah dalam kerja dakwah ini. Takaza yang sudah rutin 40 hari, istri sudah siapin tuh tahu bulan apa suami kita pergi, kapan balik. Pekan keberapa suami saya keluar 3 hari, malam markas kapan. Tapi kalau kita berada di level ini terus, kerja nggak akan meningkat. Pernah jemaah mewat selesai 40 hari. Maulana Ilyas bukan bayan wapsi, tapi bayan hidayah, tafakutnya tinggal separuh. Taat. Pulang dari 40 hari kedua, Maulana Ilyas bukan bayan wapsi, kasih lagi bayan hidayah, tafakutnya habis. Taat saja, nggak punya duit, berangkat jalan kaki. Kata Maulana Ilyas, selama 3 keadaan ini tidak dilalui oleh Karkun lama, maka imannya baru di mulut, belum di hati. Tafakut sempurna, tafakut kurang, tidak ada tafakut. Tapi yang tafakut kurang dan tidak ada tafakut, nggak boleh ngadu sama makhluk. Nggak boleh wajah berubah jadi wajah yatim piatu minta dikasihani. Nggak boleh lapor ke tim taskil, uang saya sudah habis. Orang yang begini kasih pulang aja. Jemaah berangkat. Di tengah jalan ada anak rusa. Ikuti mereka. Masuk di kampung. Diikuti anak kepala suku. Kalau di timur Papua bilang kepala suku. Apa? Hah? Kepala suku lah ya. Anak itu setelah tahu rombongan masuk masjid, dia balik. Kemudian datang sama bapaknya. Juragan. Bapak-bapak yang mulia, anak saya ini jatuh cinta sama anak rusa yang tuan punya. Berapa harganya, kami mau beli? Jemaah bilang, itu bukan rusa kami. Ambil aja kalau mau, itu bukan punya kami. Oh, nggak mungkin. Kalau bukan punya tuan, kenapa dia duduk setia di situ? Pokoknya kasih kami berapa harga, kalau tidak keluar dari sini. Jadi dunia jatuh hina di kaki orang-orang yang tidak ada terkesan lagi dengan materi dan kebendaan. Orang-orang yang begini, doanya itu didengar oleh Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam kerja ini kita perlu menguatkan ruh kita. Dengan kekuatan ruh, amal kita kuat. Dengan kuatnya amal, doa-doa kita kuat. Doa-doa kita kuat, akhlak kita jadi baik. Nggak mungkin orang bisa baik akhlaknya kalau doanya nggak kuat. Karena dengan kekuatan doa ngambil dari Allah, nggak pernah ngambil dari makhluk. Orang yang sudah bisa ngambil dari Allah, mudah berbagi kepada makhluk. Sifatnya selalu memberi manfaat kepada makhluk. Dan tidak ada keinginan sedikit pun menyakiti makhluk. Ini tertib. Akhirnya hadirin 40 hari selesai. Karena Allah tundukkan dengan kudratnya dunia di bawah kaki mereka. Nah hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim sampai di ujung kampung berdoa. Saya terjemahkan bahasanya Maulana Yusuf dalam bayan beliau. Ya Allah. Kalau Arabnya kan Allahumma inna askantu
min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus shalah. Sekarang ini terjemahan kasar. Ya Allah, saya ingin wujudnya umat keturunan saya yang meneruskan kerja ini. Sebagai seorang nabi, kerja harus berlanjut sampai hari kiamat. Saya ingin keturunan saya. Tetapi kalau masih tinggal di Palestina, di tengah-tengah kerajaan, fasilitas sempurna, mau air ada dispenser, gitu? Mau buah-buah ada kulkas. Kehidupan yang seperti ini membuat umat ini manja. Sehingga jazbah berjuang itu lemah. Maka kau antar kami ke kota ini yang tidak ada asbab kehidupan, yang ada asbab kematian. Supaya kalau nanti waktu haus, tidak tawajuh kepada makhluk, tidak cari air. Kalau lapar, tidak ingat makhluk dan tidak cari makanan, enggak ada makanan. Kalau mereka punya masalah, kalau mereka punya kebutuhan, di saat air dan korma yang saya titipkan sudah habis, mereka tawajuh kepadamu, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, cara menyelesaikan masalah dengan asbab zahir, bukanlah ilmu yang kau ajarkan kepada nabi-nabi dan rasul. Dan bukan siratul mustaqim, jalan yang kau ridhoi. Tapi jalan yang kau ridhoi adalah menyelesaikan masalah dengan sholat, menyelesaikan masalah dengan amal, memenuhi kebutuhan dengan amal. Itulah Maulana Yusuf mengatakan siratul mustaqim, penyelesaian masalah dengan amal. Beliau mengatakan hidayah adalah harcis jumal se nazar a rahi hai, abi amal se nazar a rahi hai. Segala sesuatu yang beres dengan duit, kalau sudah dapat hidayah, paham betul bahwa sesuatu selesai di tangan Allah lewat amal, bukan lewat duit. Itu hidayah. Ya Allah, saya tinggalkan anak istri saya di tengah-tengah rumahmu, di samping rumahmu, tidak ada air, tidak ada apa-apa asbab. Apa maksudnya kau antar kami ke sini, kemudian kau perintahkan saya pergi dakwah? Maksudnya supaya anak dan istri saya ini satu fikir dengan saya, satu jazbah dengan saya, satu yakin dengan saya, satu cara dengan saya dalam menjalankan kehidupan, mengutamakan amal, mendahulukan amal, menguatkan amal, dan istiqomah dalam amal ini tidak pernah dikurangi, dan amal itulah yang dijadikan wasilah berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan masalah. Rabbana liyuqimus shalah. Pengorbanan ini hadirin, Allah tidak cukupkan sampai di situ. Nabi Ibrahim pulang. Berita perintah dari Allah, pulang silakan, tapi jangan turun dari onta, dari kendaraan. Lihat istri, lihat anak, lihat rumah, tapi tidak boleh turun. Rumah ada, istri anak sehat, tanpa adanya kita. Yakin ini yang dibina dalam pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim untuk kita. Selanjutnya hadirin, istrinya bilang, kalau gitu izinkan saya usap-usap kaki kakanda, silakan, tapi tidak boleh turun, tidak boleh masuk di rumah. Nah, itu jadi pelajaran, kita dididik keluar di jalan Allah, jangan pulang-pulang ke rumah sebelum waktunya. Ya. Tahapan berikutnya, boleh pulang ke rumah, turun dari kendaraan, tapi nggak boleh masuk ke rumah. Turun dari kendaraan, tidak boleh masuk ke rumah. Nabi Ibrahim taat. Wa idh ibtala Ibrahimu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim diuji untuk menjadi pemimpin. Ujian ini datang, tapi Nabi Ibrahim sempurnakan ujian itu dengan sempurna, baru layak jadi pemimpin. Nah, kita inilah akan diberikan kepemimpinan membawa umat ini. Kita akan diberikan kembali oleh Allah dunia ini supaya kita memimpinnya dengan agama, dengan syarat
kita sempurnakan pengorbanan kita. Baik, yang kali ketiga, waktu ditanya, gimana suamimu berburu? Gimana kehidupan kalian berdua? Susah. Salam sama suamimu, kalau pulang kasih tahu ganti jendelanya. Pulang, ada tamu nggak? Ada. Pesannya apa? Paham dia itu bapak saya yang datang. Pesannya apa? Ganti daun jendela. Itu bapakku suruh aku ceraikan kamu. Ini zaman itu, syariatnya. Tapi hikmahnya apa? Sulit dakwah berkembang kalau istri dai masih cinta dunia. Sulit dakwah kita berkembang kalau istri dai nggak pernah puas dengan sedikit rezeki yang didapati dari suaminya. Maka kita bina istri kita dalam kerja masturoh supaya hidup sederhana, tidak fashion, tidak mubazir. Baik. Perintah yang ketiga, boleh pulang, turun dari kendaraan, masuk ke rumah, tapi masuk ke rumah sembelih anakmu. Coba lihat. Kemarin di Papua, ada teman kami, nisab 40 hari, 2 tahun lewat. Sejak pandemi. Setelah musda, kita datangi dia. Enggak jadi keluar juga habis musda. Dia bilang, istri saya bilang, anakmu datang mau melahirkan. Kalau kamu pergi, siapa yang ngurus obat-obatnya? Yang kedua, anakmu mau pindah rumah. Nanti yang angkat-angkat barang siapa? Jadi memang tuntutan anak ini terkadang menghambat umat ini menunaikan tanggung jawabnya sebagai umat akhir zaman. Makanya Nabi Ibrahim jadi model sembelih itu anak. Jadi kalau kita disuruh milih menyembelih anak dengan menyembelih keinginan anak, mana yang kita pilih? Yang bilang memilih menyembelih keinginan anak, angkat tangan. Lambat-lambat tangannya, ulangi. Yang bilang memilih menyembelih anak, angkat tangan. Didengar dulu apa yang ditanya. Jangan jos. Yang bilang memilih menyembelih keinginan anak kalau bertentangan dengan keinginan Allah. Bah, sederhana pendidikan ini. Kita tidak disuruh menyembelih anak. Sembelih kemauan anak dan istri, bos kita, kalau bertabrakan dengan nisab kita, dengan takaza agama kita ini. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan seperti itulah hadirin yang dikehendaki. Bagaimana Allah balas? Allahu Akbar. Masalah makan dan minum selesai dengan kudratullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril keluarkan air dari Ismail bawah kakinya. Padahal yang cari air siapa? Hajar. Lari ke Safa ada air, ternyata enggak ada. Lari ke Marwah kira ada air, ternyata enggak ada. Allah keluarkan air dari orang yang tidak cari air. Jadi duit dari mana? Duit dari mana? Dari Allah, bukan dari toko, bukan dari kantor. Ini tauhid. Kamane se mal nih milta. Uang bukan datang dari pekerjaan. Mal Allah deta hai, harta Allah yang kasih. Kamane mal dene me Allah ka muhtad hai. Pekerjaan itu memberikan duit bergantung kepada Allah. और Allah mal dene me कोई भी kamana muhtad nahi hai. Allah tidak sedikit pun bergantung kepada pekerjaan untuk kasih kita duit. Terkadang dengan pekerjaan Allah kasih kita duit. Terkadang tanpa kerja Allah kasih kita duit. Terkadang Allah kasih kerja tapi nggak dikasih duit. Terkadang pekerjaan Allah ambil tapi dikasih duit. La ilaha illallah. Kalau dapat duit terkesan, nggak dapat duit memble. Kalau dapat banyak senang, dapat sedikit sontoloyo, berarti hati kita masih kotor.
Selama kita belum melihat ada duit, tidak ada duit sama. Selama kita belum melihat banyak duit dengan sedikit duit banyak. Selama kita belum melihat duit sama kertas dan pasir sama, berarti iman kita masih di mulut. Untuk itu nafikan pekerjaan, bukan tidak kerja. Nafikan pekerjaan dari hati kita. Tapi caranya mulut ini harus dilatih menafikan pekerjaan. Bukan berarti kita tidak kerja. Kerja boleh. Yang nggak boleh yakin dengan pekerjaan. Itu loh. Jadi kita nafikan pekerjaan itu bukan berarti kita tidak setuju dengan pekerjaan. Bukan berarti kita ingkar dengan pekerjaan. Makanya waktu bayan jangan tidur. Maulana jangan nafikan pekerjaan. Kita kan masih butuh pekerjaan. Yang kita nafikan keyakinan kepada pekerjaan. Dan itu tidak akan mungkin tanpa mulut ini dilatih. La. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit. Duit datang dari Allah. Seperti kalau misalnya tehel ada lubangnya, pasir-pasir macam-macam masuk di dalam, kita korek semua sampai bersih, tidak ada satu pasir pun dalam lubang tadi. Demikianlah kita nafikan semua benda-benda di dunia ini, nafikan semua keyakinan umat-umat terdahulu. Obat tidak bisa menyembuhkan, dokter tidak bisa menyembuhkan, pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit, duit tidak bisa membeli mobil, duit tidak bisa beli tiket ke Pakistan, duit tidak bisa membeli rumah. Dan benda-benda serta materi ini tidak bisa membentuk kehidupan. Benda-benda ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanan tidak bisa mengenyangkan perut, air tidak bisa menghilangkan haus, mobil tidak akan bisa mengantar kita ke tempat tujuan. Begitu kita nafikan semuanya, itna sare musyahada ko nafi kiya jata hai, sare musyahada ghaib pe a gaya. Kata Maulana Yusuf, begitu kita nafikan semua yang nampak, sehingga tatkala kita buka mata, yang nampak itu seperti tidak ada lagi. Sehingga kita tidak akan terkesan, karena udah tidak ada lagi. Kita punya pandangan batin diberikan oleh Allah, nur basirah. Yang dengan nur basirah itu kita menembus 7 lapis bumi, menembus 7 lapis langit, menembus 7 lapis hijab iman kita. Yang kita lihat bukan lagi lautan, yang kita lihat adalah kudratullah yang menciptakan lautan. Dan kita tidak lagi terkesan dengan bulan purnama. Chan ko dekar chan me gume nahi hai, chan ko dekar chan ke banane wala me gume hai. Melihat bulan purnama tidak akan terpesona dengan bulan purnama, tapi melihat bulan purnama langsung terpesona dengan pencipta bulan purnama. Imam Ghazali mengatakan melihat dunia ini dengan 3 iktibar. 1, mengingatkan kita kepada akhirat. Lihat benda dunia, ingat benda di akhirat. Lihat keadaan di dunia, ingat keadaan di akhirat. Yang kedua, ambil ibrah di dalamnya. Apa maksud Allah ciptakan ini? Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Di dalam binatang ternak ada ibrat iman, ada pelajaran iman. Lihat kambing, ingat Allah. Lihat sapi, ingat Allah. Lihat istri, ingat Allah. Lihat laut, ingat Allah. Kapan bisa terbentuk itu? Kalau kita tundukkan pandangan dulu, sering-sering mendengarkan Al-Quran periode Mekah, yang isinya kudratullah, wahdaniyat, rububiyatullah, ala illah, ayyamillah, mugibat, laul mahfuz, nizam malaikat, kubur, mahsyar, nasar, mizan, sirat, jannat, neraka. Ini yang kita dengarkan. Jangan dengarkan berita-berita dunia kecuali sekecil sekedarnya. Kalau ada yang mau masuk ke telinga kita,
Aduh, perut saya sakit, makan sambal banyak tadi, bakso. Langsung ditolak, jangan masuk ke telinga. Ise nei hota, sambal se nei hota. Sambal makhluk tidak bisa menyebabkan penyakit pada perut. Aduh, pileknya nih luar biasa ya, sudah 2 hari ya. Jangan dibawa kipas, nanti tambah lagi pileknya. Kipas tidak bisa menyebabkan bertambahnya pilek. Ini bukannya mengingkari nasihat orang, tapi harus kita belajar menafikan semua perkara asbab-asbab yang diisbatkan oleh teman-teman kita. Seperti batu dari gunung jatuh, pecah kena hujan dan sebagainya, pecah, sehingga jadi pasir. Kecil dihempas angin. Nggak ada lagi di situ. Demikianlah jita Allah kagherhe. Berapa banyak selain Allah, jabatan, dokter, insinyur, pegawai, makanan, bumbu, mobil, senapan, apapun yang namanya Allah kagher selain Allah, keluarkan dari hati kita, jangan sisakan satu pun. Ke Allah kagher, Allah kebagher kutsnihi kersektahe. Selain Allah, tanpa Allah nggak bisa buat apa-apa. Hadirin, Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi mengatakan, "Aj dunia me Allah kagher ka viza bara hua hai." Sekarang ini dunia dipenuhi dengan suasana-suasana selain Allah. Coba. Apalagi Jakarta metropolitan. Suasana di mana dibentuk supaya orang terkesan kepada selain Allah. Memuji selain Allah. Membesarkan selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Berharap kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Sehingga menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang Allah tidak sukai. Dengan meruntuhkan amal, dengan mengakhirkan amal, dengan membelakangkan amal. Amal tidak dianggap lagi asbab hakiki dalam menyelesaikan masalah. Kata Maulana, Orye viza jarasim kesat mukhtalif rastose atihe. Suasana selain Allah ini, di pasar, di kebun, di kantor, di airport, di pelabuhan, ini masuk ke telinga kita dengan membawa virus. Virus apa namanya? COVID virus kemungkinan besar sudah pergi. Tapi yang masih tersisa di hati kita virus yang namanya Ghairullah. Virus apa? Ghairullah. Kalau sudah masuk virus ini, maka bergeserlah ruh kita dari Allah kepada selain Allah. Ruh yang sudah bergeser dari Allah kepada selain Allah, kata Maulana Yusuf, ruh itu lebih busuk dari comberan. Ruh itu lebih hitam dari kegelapan malam. Nah, kalau ruh sudah berhitam, maka ruh ini mengalir hitamnya ke seluruh anggota tubuh. Maka mata melihat maksiat, perut makan makanan yang haram, mulut bicara sia-sia, mata melihat istri orang lain, garam yang haram dinikmati, kaki pakai sepatu sendal orang lain, nggak ada lagi sendal saya. Berat anggota ini tunduk taat kepada hukum Allah karena memang ruhnya sudah hitam. Nah, kondisi ini kalau ruh sudah berpaling dari Allah, kata Maulana Yusuf, harcis huzur sallallahu alaihi wasallam wali usul sehatihi. Kalau iman sudah melemah, maka amal yang keluar dari anggota tubuh adalah amal-amal yang keluar dari usul-usul kenabian. Bangun pesantren keluar dari usul kenabian. Bangun masjid keluar dari usul kenabian. Bayan keluar dari usul-usul kenabian. Zikir keluar dari usul-usul kenabian. Berikan sedekah, sumbangan keluar dari usul-usul kenabian.
Ya, dan inilah yang menyebabkan musibah terus berdatangan. Karena cara hidup Nabi kita tidak ikuti. Ujungnya apa? Ujungnya jazbah yang terbentuk adalah menyenangkan makhluk, bukan menyenangkan Allah. Yang penting istri senang, yang penting bos senang, yang penting suruh senang. Tapi Allah senang, nggak ada kamusnya lagi. Bahkan bersumpah, demi Allah saya ikhlas kasih ini. Padahal yang dia buat semata-mata untuk menggemukkan nafsunya belaka. Kapankah seorang hamba bisa membedakan antara keinginan Allah dan keinginan nafsunya? Kalau satu-satunya maksud hidup kita Allah, baru kita bisa membedakan mana maunya Allah dan mana maunya nafsu. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan inilah yang Allah hargai. Kebesaran Allah akan masuk kalau kita korbankan dunia ini. Kalau kita korbankan yang Allah berikan kepada kita, hadirin. Untuk itu pengorbanan ini harus dilestarikan. Sehingga Nabi Ibrahim setelah Allah karuniakan air dengan Jibril alaihissalatu wassalam, kemudian korma dibawa dari surga ditanam di Taif. Ekonomi selesai. Makanan minuman sudah ada. Kemudian Nabi Ibrahim punya doa, jadikan setiap orang mencintai mereka. Dan jadikan buah-buahan banyak menumpuk di sini ya Allah. Dengan kekuatan doa. Kita lihat kota Mekah bagaimana. Ini pelajaran untuk umat ini dalam buat kerja dakwah. Sandaran umat ini kepada amal. Bukan kepada asbab-asbab materi. Sejauh mana kita kurangi asbab materi. Dan kita perbanyak asbab amal. Sebanyak itu kita akan melihat kudratullah depan mata kita. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus naik level pengorbanan tangga tadi, dan kita bawa rekan-rekan kita dalam pengorbanan tadi. Dan pengorbanan sampai di puncak. Pengorbanan sampai di puncak. Bidadari di atas, surga di atas, sungai-sungai susu di atas. Maka kita harus niat pengorbanan saya harus sempurna sampai di atas. Bersedia? Olehnya itu, tertib pertama tertib siddiqi. Seluruh hidupnya untuk agama. Seluruh hartanya untuk agama. Tertib kedua, tertib faruqi. Separuh harta dan hidupnya untuk agama. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, ada apa dengan kamu? Kamu persis Nabi Ibrahim." Dan berkata kepada Faruk, Umar, kenapa kamu ini? Kok persis Nabi Musa? Jadi kerjanya Nabi mendidik dan mentarbiah sahabat seperti nabi-nabi. Kerja kita mendidik diri kita dan rekan-rekan kita seperti sahabat. Siapa yang siap membentuk kumpulan sahabat di daerahnya? Olehnya itu kita harus banyak berdiskusi tentang siddiqi. Karena zaman kita ini seperti zaman Abu Bakar. Islam dihancurkan di zaman Nabi meninggal. Kenapa? Pelajaran bagi umat ini, setiap zaman umat ini akan digoda, digesek-gesek kanan dan kiri oleh musuh-musuhnya. Maka cara membangkitkan agama di setiap zaman, lihat Abu Bakar. Kata Aisyah, kalau tempatnya Abu Bakar ditempati Umar, Islam hancur. Nabi kawanal ummah. Nabi membentuk umat. Jadi waktu kisah yang takwa itu, Allah katakan ayat selanjutnya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di hari kiamat ada orang dibangkitkan wajahnya putih dan ada yang wajahnya hitam. Ya, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Yang di akhirat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam, dikatakan kepada mereka, kenapa kamu sudah beriman kok kufur?
Ini orang beriman dibangkitkan di akhirat, tapi ada amalan yang menyebabkan mereka kufur. Rasakan azab saat ini. Karena dulu di dunia kamu buat amalan kekufuran. Apa maksudnya amalan kekufuran ini? Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi mentafsirkan ayat ini dari para mufassir, yaitu ada kalimat, wajah, ucapan, gerakan yang menyebabkan umat Muhammadiyah sudah bersatu, tapi gara-gara kita marah-marah, gara-gara kita nggak tertib dalam usul, macam-macam buat gerakan tambahan, umat yang bersatu jadi dua markas. Jadi orang yang suka memecah belah umat Islam yang telah bersatu, walaupun dia kerja agama di dunia ini, di akhirat wajahnya hitam-hitam. Hati-hati hadirin, jangan meremehkan. Ka'bah hancur bagi Allah tidak berat, tapi hancurnya hamba Allah umat Rasulullah hatinya sangat berat di sisi Allah Ta'ala. Ya. Terus, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalid. Di akhirat ada dibangkitkan wajahnya bercahaya. Kata Maulana Yusuf, itulah orang-orang yang umat Muhammadiyah waktu di dunia pecah-pecah, tidak satu hati, bakalai terus, membelakangi terus. Kalau ketemu di jalan cari jalan tikus. Kalau keluar 3 hari bersama-sama nggak jadi lagi keluar 3 hari. Tapi si fulan ini atur strategi, menyatukan suami istri yang mau cerai, menyatukan karkun yang mau cerai. Tatkala dia berupaya untuk menyatukan jadi bersatu, ini karkun di akhirat wajahnya bercahaya melebihi cahaya matahari. Gimana pilih yang wajahnya putih atau hitam? Jaga kesatuan hati. Kapankah kita ini bersatu? Hadirin, kalau kita merasa kecil, merasa rendah, coti benker kam kernahe, buat kerja anggap kita kecil, anggap kita nggak ada apa-apanya, mujse nahi hota, mere se nahi hota, saya tidak ada apa-apanya, pengorbanan yang saya lakukan tanpa Allah nggak bisa saya berkorban, semua karunia dari Allah. Dalam buat kerja ini akan muncul dalam diri kita korban-korban, ada perasaan ahli korban. Kalau sudah ada perasaan mehu saya, ini akan merusak dirinya ini. Karena meme itu kambing punya bahasa, ya. Jadi kalau orang sudah mulai saya, kayaknya saya dengar suara kambing ini di sini. Ya. Jangan pernah menganggap kita lebih baik dari siapapun. Ada ulama berjalan di atas jembatan yang cuma boleh dilewati satu. Di sana lewat anjing. Khatib mau khutbah Jumat, baju putih. Saya baju putih sudah mandi, anjing kan najis. Biar dia jatuh di comberan, nggak apa-apa. Kalau saya mau khutbah, kan saya lebih baik dari anjing. Berpapasan dengan anjing, anjing jatuh. Tapi sebelum jatuh, anjing itu berkata, wahai Tuan Khatib, memang saya ini makhluk yang najis. Tapi ucapanmu tadi menganggap kamu lebih baik dari saya, itu lebih najis daripada comberan ini. Kalau comberan kamu jatuh di dalamnya, mempersilakan saya, paling bisa dicuci dengan air, kemudian tanah. Tapi perasaan hatimu lebih baik dari saya, 7 lapis lautan tidak bisa membersihkan ruhani kamu. Hadirin, untuk itu kita harus dekat dengan orang tua-tua kita. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, 3 ini yang dihidupkan dalam tabligh kita sekarang, ini 3 kita. Takwa, tawakal, dan akhlak. Tidak berdebat dengan lawan kita. Tidak menanggapi orang yang memusuhi kita. Dianggap angin lalu. Ya. Pertama takwa.
Lihat apa kata Allah. Sahabat semuanya melihat Madinah bagaimana. Yang lainnya bilang istri Nabi bagaimana. Abu Bakar bilang, kalau istri Nabi pun tidak ada yang kebumikan. Semua laki-laki saya keluarkan di jalan Allah. Maka melihat jasad istri Nabi dimakan serigala, saya tahan melihatnya. Tapi satu perintah Allah dan Rasulnya ditinggalkan, saya tidak tahan melihat itu. Ayung kusuddin wa ana hayyun. Apakah agama mati di depan mata Abu Bakar? Tidak bisa. Yang kedua, tawakal. Begitulah Abu Bakar berkata, saya rela keluarkan semua laki-laki. Tidak ada yang memakan, tidak ada yang mengebumikan istri-istri Nabi. Tahan saya melihatnya. Tapi perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya saya tidak tahan ditinggalkan. Kalau kamu tidak mau berangkat, saya yang berangkat. 3 hari 3 malam tidak ada azan dikumandangkan di Madinah. Laki-laki balik semuanya diberangkatkan. Inilah zaman kita sekarang. Jangan pending. Jangan pending. Di atas nisab kita sambut lagi takazah. Yang pertama, apa yang terjadi kalau kita pulang? Kambing mati, anak sakit, ekonomi kita nyusut. Maulana Yusuf mengatakan, kalau dengan pengorbanan kita masih ada masalah, maka penyelesaian masalah setelah kita buat pengorbanan, kurbani dungga, tambah lagi pengorbanan kita. Allah uji dengan pengorbanan kita cari Allah atau penyelesaian masalah dunia. Kita ingin masalah kita selesai atau masalah umat yang selesai. Sahabat diambil, dibawa kepada Nabi karena mencuri. Nabi perintahkan potong tangannya. Tapi Nabi menangis setelah tangannya jatuh. Ya Rasulullah, kau yang perintahkan kami memotong tangannya, kenapa kau menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kalian tidak maafkan dia? Kenapa kalian jadi penolong setan? Pemimpin yang zalim kalau sudah dihadapkan mujrimin, tidak dieksekusi. Kenapa kalian tidak maafkan dia? Satu umatnya dipotong tangannya. Menangis Nabi. Berapa banyak umat di zaman kita mati, dibunuh sana, dibunuh sini, dengan peperangan, dengan gempa, dengan tsunami, berbagai macam penderitaan. Kira-kira Nabi di kuburan dalam keadaan apa sekarang? Nah, alangkah bahagianya orang yang menyapu tetesan mata baginda di kuburan, sehingga Nabi bereda tetesan air matanya. Bagaimana caranya? Umat yang menderita di mana-mana ini, kembalikan mereka kepada agama. Itu satu-satunya penyelesaian masalah. Untuk itu hadirin, kita perlu tambah pengorbanan. Tapi pengorbanan kita tadi, di tengah-tengah Allah uji dengan teman-teman kita atau amir-amir penanggung jawab faisalah kita yang tidak cocok. Lihat kehidupan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang sahabat mendengar Abu Bakar jadi khalifah. Datang dia ke Madinah. Makan sama-sama Abu Bakar. Abu Bakar, kau kenal saya tidak? Saya kenal. Kamu ingat tidak nasihat kamu kepada saya? Apa nasihat saya? Jangan jadi amir untuk 3 orang kan? Oh iya saya ingat. Sekarang ente sendiri memimpin umat yang ribuan. Macam mana itu ngomong doang? Ada kaku-kakunya begitu juga. Ya, sikap kita bagaimana? Lihat Abu Bakar. Abu Bakar mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyatukan hati. Tidak menambah suasana jadi panas. Kalimat yang keluar lebih manis dari madu. Apa kata Abu Bakar? Ya kan saya suruh kamu jangan mau. Saya juga nggak mau, tapi saya dipaksa. Itu jawaban Abu Bakar. Nggak marahi orang, kamu nggak tahu diri, saya sudah jadi suruh, nggak sama dengan dulu. Kan nggak begitu. Tanah fidak diberikan oleh Abu Bakar kepada seorang mu'alaf. Tapi Umar tidak hadir dalam musyawarah. Selainnya sudah tanda tangan. Abu Bakar juga tanda tangan.
Suruh menghadap Umar juga tanda tangan. Umar marah. Nah, marahnya Umar karena tidak ikut istimaiyah. Jadi kalau kita tidak ikut istimaiyah, jangan buat gerakan-gerakan tambahan di belakang, fitnah muncul. Apa yang diputuskan dalam musyawarah kita ikut aja. Tapi lihat ada hikmah di dalam kesalahan Umar ini. Mana Abu Bakar? Abu Bakar, kenapa kau kasih tanah ini sama dia? Dulu zaman awal-awal Islam belum kuat. Sekarang Islam sudah kuat, nggak perlu kasih dia. Dirobek Pak kertasnya Pak. Yang sudah ditandatangani oleh Amir Sab. Nah, ini orang ini bingung ya kan? Tanya sama Abu Bakar. Abu Bakar, ini yang jadi Amir sampean atau Umar? Itu heran. Lihat jawabannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebetulnya yang layak jadi Amir itu Umar. Tapi dia kasih beban di atas kepala saya. Begitu indahnya jawaban yang menyejukkan hati. Tapi kalau dijawab begini, memang itu Umar tuh begitu. Ayo kita buat grup baru yuk. Supaya kita bisa SMS-an, WA-WA-an. Tambah kacau suasana. Suatu ketika Khalid bin Walid tidak keluar malam, Umar yang keluar. Sahabat Nafi ini melihat seperti Khalid. Khalid baru dipecat oleh Umar. Ya kan? Ini sifat ketaatan. Maka Umar ditanya sama Nafi ini, Khalid. Umar bilang, labbaik. Suara Umar persis Khalid. Bodinya Umar persis Khalid. Gelap, nggak ada lampu. Kamu dipecat ya? Iya. Gimana? Kita buat grup kah? Lawan Amir? Maka Nafi ini bilang, jangan. Kita harus taat. Walaupun nggak cocok dengan kita, tapi karena Amir yang putus, kita taat aja. Insya Allah ada baiknya. Besoknya Umar panggil ini Nafi dengan Khalid. Khalid, tadi malam kamu kemana? Saya nggak kemana-mana. Maka Nafi bilang, Khalid, jangan kau bohong ya. Tadi malam saya jumpa kau. Baru Nafi, apa yang kau bilang sama Khalid? Saya bilang begini-begini. Apa jawaban Khalid? Begini-begini. Terus apa yang kau jawab? Begini-begini. Nafi, itu yang kau lihat, kau sangka Khalid, itu saya. Nafi ketakutan. Nanti saya dapat hukuman. Dan lihat kata-kata Umar. Kalau seluruh umat seperti engkau, wahai Nafi, mentaati keputusan musyawarah atau mentaati amirnya, walaupun bertentangan dengan keinginannya, maka umat ini akan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sahabat telah berjanji, bay'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah berbaiat taat ala sam'i wa ta'at fil yusri wal usri, fil manfati wal makrah, wa ala atharatin alaina. Kami telah berbaiat kepada Nabi untuk kami dengar dan taat dalam 5 perkara. 4 perkara. Pertama, taat dalam keadaan senang maupun susah. Ya, jangan waktu senang taat, waktu susah nggak mau taat. Ya. Yang kedua, dalam keadaan gembira, dalam keadaan penderitaan pun tetap taat. Ya dah. Dalam kelapangan taat juga. Miskin taat, kaya pun taat. Jangan waktu miskin, masya Allah taat, nisabnya terjaga, sudah kaya lupa lagi. Dulu pegawai rendahan taat istiqomah, sudah jadi pejabat nggak muncul-muncul lagi. Ya, ini taat dalam setiap keadaan. Yang terakhir, tetap taat walaupun orang lain dimajukan. Maulana Ibrahim mengatakan, wahai Ansar, dalam peperangan Hunain tinggal 12 orang. Maka Nabi panggil sahabat-sahabat Allah, ya Ansar, ya Ansar. Datang sahabat Ansar, maka 12.000 diusir. Harta ghanimah tertinggal. Nabi bilang, kasih sama orang Mekah. Maka tatkala harta ghanimah dikasih sama orang Mekah, ada yang bisik-bisik, gimana ini? Waktu takazak kita dipanggil, tapi waktu pembagian harta kampungnya yang dipanggil. Ini bisikan-bisikan seperti itu sampai hari kiamat muncul itu. Ya, memecah belah ini kerja. Baik, dipanggil. Dihadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya, "Kamu bagaimana?" "Saya sama dengan mereka ya Rasulullah." Panggil mereka semuanya. Rasulullah tanya, "Wahai Ansar." Ini pelajaran untuk kita yang bantu kerja agama zaman ini. "Wahai Ansar,
Gimana kira-kira kalau orang Mekah pulang bawa harta ghanimah, kamu pulang bawa Rasulullah, kau pilih yang mana? Coba kita kalau ditanya begitu, kita pilih harta benda atau Rasulullah? Bilang pilih Rasulullah, tapi malam markas pulang jumpa istri. Baik, suatu ketika dalam peperangan Ghazwan, harta banyak datang. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat Ansar, Ansar kumpul. Sekarang kamu mau minta apa? Saya akan berdoa kepada Allah untuk menunaikan hajat kamu. Kata mereka, penting sekali ini, hebat ini, musyawarah. Mereka musyawarah. Dan akhirnya mereka putus. Ya Rasulullah, kami minta satu saja. Apa itu? Doakan kami ya Rasulullah, agar Allah ampunkan dosa kami. Jadi pelajaran tuh kita sampai hari kiamat dalam buat kerja agama. Yang kita cari bukan duduk jadi suro, jadi faisalah. Tapi yang kita cari, duduk di musyawarah, Allah ampunkan kita. Datang ke malam markas, Allah ampunkan kita. Yang kita cari ampunan Allah. Kita nggak ditegur, nggak apa-apa. Yang penting Allah tegur kita. Allah panggil kita. Jadi ini sifat yang selanjutnya hadirin. Wa ala atharatin alaina. Hei Ansar, kata Rasulullah. Nanti tatkala futuhat terbuka, kamu tidak punya apa-apa lagi. Dan kamu tidak dikasih apa-apa lagi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Sabar. Kamu dibelakangkan. Orang-orang akan dimajukan ke depan. Sabar. Terus tetap buat kerja dakwah. Jangan tinggalkan dakwah. Tetapi orang Ansar luar biasa. Semua hartanya digunakan untuk agama. Tamu-tamu yang datang dikasih makan. Tamu-tamu yang pulang dikasih bekal. Sahabat-sahabat pun dikasih tanah, dikasih istri dan sebagainya. Akhirnya orang-orang ini bertanya. Orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Atau semuanya, ya Rasulullah, orang Ansar banyak sekali kelebihannya, fadilahnya. Bagaimana kami bisa sampai kepada derajat yang mereka telah capai? Terlalu banyak pengorbanan mereka. Kami dapat apa? Beginilah selayaknya. Kita cemburu, iri dengan orang-orang yang banyak berkorban. Tapi bukan kita iri mengarah kepada dengki. Akhirnya menghalangi pengorbanan mereka. Katakan mereka tara tertib, mereka melanggar usul. Nah kita yang paham gak kerja, kita salahkan orang yang kerja. Lain diduduk, lain di lapangan nanti. Kalau cuma di tempat, di markas dong, kita ada ilmu. Tapi yang terjun di lapangan, mereka punya hikmah. Ya Rasulullah, kami iri dengan mereka. Bagaimana kami bisa sampai kepada derajat mereka? Kata Rasulullah kepada orang Mekah, kamu doakan mereka sehingga pahala mereka pun tetap ngalir kepada kalian. Jadi kalau lihat Kakun maju, bagi masa sepertiga hidup kita baru 2,5 jam, dia sudah 8 jam. Kita baru 3 hari, dia sudah 10 hari. Kalau kita baru 4 bulan sekali, dia sudah 10 kali tiap 4 bulan. Jangan dengki mas. Bahkan orang itu dimintai pendapatnya karena dia ahli korban. Allah bukakan dia yang tidak dibukakan kepada kamu. Walaupun kamu faisalah. Pahami itu baik-baik. Ta'awanu, kebenaran itu tersebar dengan ta'awun, saling bekerja sama. Sedangkan kebatilan tersebar dengan ta'asub, fanatik, asobiyah. Didoakan teman-teman kita yang korban supaya istiqomah, supaya ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu setelah dilantik jadi amir tidak pernah menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Tidak ada beda waktu jadi amir dengan tidak jadi amir. Tetap mau ke pasar buka toko seperti biasa. Tetap melayani nenek yang Rasulullah berkhidmat kepada dia, kasih makan setiap hari. Abu Bakar tetap melayani nenek itu. Sebelum jadi amir, setelah jadi amir, sami mawon. Tidak ada perubahan-perubahan. Hadirin, mereka-mereka yang kebetulan menyakiti kita, menyalahi kita, maka posisi kita dalam hal ini adalah kita justru
memaafkan mereka, menganggap mereka lebih baik daripada kita. Kalau mereka berkorban lebih banyak, kita doakan mereka supaya istiqomah dan ikhlas. Siapa yang niat amalkan semua ini? Allahu Akbar. Takwa, lihat apa kata Allah dan apa kata Rasul. Dan untuk menyambut apa kata Allah, apa kata Rasul, siap korbankan istri, anak, rumah, kampung, pekerjaan. Dan siap menderita, siap rugi. Dan kerugian itu sementara, Allah ganti yang lebih baik. Dan menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, melawan kita, tidak sependapat dengan kita. Jangan dengan kekerasan. Pilih kalimat-kalimat yang lembut, lebih manis dari madu, lebih halus dari sutra. Lapangkan dada kita, dinginkan kepala kita. Jangan anggap orang yang memusuhi kita karena dia memusuhi kita, tapi setan di belakang dia. Kita lawan setannya, bukan lawan dia. Bersedia? Ketaatan penting. Tatkala Hudzaifah disuruh pergi mengamati, jangan membunuh. Hudzaifah lihat ada Abu Sufyan. Kesempatan kalau saya bunuh dia, selamat kita berjaya. Tapi Allah rubah nizam alam. Allah pahamkan kepada Abu Sufyan, kayaknya ada mata-mata di sekitar kita. Pegang kanan kiri kamu, tanya dari kabilah mana. Hudzaifah sadar, buat kerja tidak ikut arahan, tidak taat. Akhirnya istighfar, masukkan kembali anak panahnya. Allah rubah nizam. Allah pahamkan kepada Hudzaifah, tangkap kanan dan tangkap kiri. Kamu dari kabilah mana? Ente dari kabilah mana? Jadi nggak sempat mereka nanya kabilahnya Hudzaifah. Jadi kalau nggak mau ditaskil, taskil orang, selesai masalah. Utsman disuruh tawaf waktu Hudaybiyah karena banyak keluarganya. Tapi Utsman ingat pesan Nabi, jangan tawaf. Kamu datang ke sana lihat keadaan. Demikianlah maneme khair he. Ikuti maneme khair he. Dalam ketaatan ada kebaikan. Kerja ini satu kaki kita injak nafsu, satu kaki lagi pasti masuk surga. Siapa yang akan buat kerja dengan ketaatan? Siapa yang buat kerja dengan tambah pengorbanan? Dengarkan. Yang belum ke IPB, korban ke IPB. Jurkudama dengan Istimewa Rewin. Ini satu. Yang sudah ke Pakistan, setiap 3 tahun, ke Pakistan lagi atau ke negeri jauh? Setiap 3 tahun, keluar dari Indonesia. Ke Pakistan lagi atau ke negeri jauh? Ya. Kemudian, kita hendaknya level pengorbanan kita naik ke sepertiga hidup. Setiap tahun 4 bulan atau 6 bulan. Kemudian setiap bulan 10 hari. Setiap hari 8 jam. Niat kita sepertiga hidup tadi, tapi pelan-pelan kita mulai 2,5 jamnya 2 kali. Masjid kita dengan masjid tetangga. 3 harinya 2 kali. Masjid kita dengan masjid tetangga. Tempat jaulah kedua kita supaya hidup 5 amalan. Dan setiap tahun kita 40 hari jadi 4 bulan. 40 hari pertama, bawa masjid kita punya jemaah 3 hari jadi 40 hari. 40 hari kedua, bawa jemaah 40 hari di halaka kita. 40 hari ketiga, khidmat di Ancol. Atau khidmat di Rewin. Atau 4 bulan tiap tahun. Tahun yang kemarin ke Pakistan. Tahun ini 4 bulan jalan kaki di Indonesia. Tahun depan ke Malaysia, Thailand. Atau ke Australia, ke Afrika. Beginilah kita tertibkan nisab kita naik 1 tangga lagi. Sepertiga hidup, setelah itu separuh hidup, dan akhirnya seumur hidup kita untuk agama. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita siapkan diri kita. Kapan dipanggil? Berangkat kemana saja. Dur sedur, der seder. Sejauh-jauhnya, selama-lamanya. Siapa yang niat seperti itu tuan-tuan? Nah, sekarang saya ingin melihat orang-orang yang daftar Jurkudama berangkat ke Pakistan atau Istimewa Rewin. Coba berdiri. Ya, jangan lihat kantong. Berangkat insya Allah Jurkudama atau Istimewa Rewin. Dan bawa lagi 1 orang, 2 orang, 3 orang di daerah kita. Sudah berdiri semuanya? Boleh duduk tuan. Yang kedua, siapa tuan-tuan yang sudah ke Pakistan 3-4 tahun yang lalu?
Maka tahun ini 2023, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, berangkat ke negeri jauh atau negeri jiran, ke Papua New Guinea sana, atau ke Amerika, ke Afrika. Besok akan dibentangkan takaza ini. Tapi kita pasang niat dari malam ini. Siapa yang sudah ke Pakistan 3 tahun ke atas, maka daftarkan namanya. Jangan lihat kantong, jangan lihat keadaan kita, lihat kudratullah. Ini rahmat bercucuran pada malam hari ini. Daftarkan nama kita yang bisa kita sanggupi. Yang kita belum sanggupi, doa nangis depan Allah. Siapa yang niat ke negeri jauh, berdiri. Berdiri, berdiri. Negeri jauh, negeri jauh, negeri jauh, negeri jauh. Masya Allah. Ya Allah, terima niat mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Silakan duduk Tuhan, silakan duduk. Terakhir. Sekarang tidak usah berdiri. Siapa yang akan menertibkan pengorbanannya naik level berikutnya sepertiga hidup, setiap hari 8 jam, setiap bulan 10 hari, setiap tahun 4 bulan dengan musyawarah. Istri anak kita pun kita atur di belakang, pekerjaan kita atur di belakang, kemudian kita berangkat. Siapa yang niat sepertiga hidup? Ya Allah, terima niat kami semua ya Allah. Bangkitkan kerja dakwah di Indonesia ya Allah. Berangkatkan Indonesia ke ujung-ujung dunia ya Allah. Siapkan markas Ancol atau kami di Indonesia menyambut jamak sur dunia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.